Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahmadina dengan NIM 0305183157. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya, yaitu es tebu manis dan segar, yang dimana data pribadi saya itu dengan nama saya sendiri, Nurul Rahmadina. Tempat tanggal lahir saya Rantau Prapan 14 Januari 99, dan saya berjenis kelamin perempuan. Alamat saya di Kampung Jawa, Gang Sukalit. Agama saya Islam. Pekerjaan saya mahasiswi, dan nomor HP-nya 0822 6883 1296, dengan email nurul14dina@gmail.com. Nama perusahaan tersebut yaitu Es Tebu Manis dan Segar. Bidang usahanya itu sudah pasti es tebu, jenis produknya itu pun tebu. Lokasi usahanya ini berada di Min MHB Suprina, yaitu daerah di perkampungan. Jadi saya itu tinggal di Labuan Batu. Jadi jika Min MHB Suprina ini ada sekitar 2 jam lagi ke kampung, seperti itu. Dasar pemikiran saya membuat es tebu ini berawal dari mama saya menyuruh agar kita memanfaatkan produk yang sudah ada. Jadi awalnya itu seperti coba-coba, iya, dan laku alhamdulillah. Jadi kami coba terus dan sampai sekarang masih dijalankan. Tapi waktu itu selama proses daring pernah berhenti, dan sekarang sekolah mulai aktif lagi dan dijalankan lagi. Alhamdulillahnya banyak peminat es tebunya. Baru menambah pemasukannya sudah pasti, karena awalnya itu tebunya itu ada di belakang rumah dan memanfaatkan pohon tebu yang sudah ada. Jadi ini tebunya ini milik sendiri dan kerja yang praktis. Jadi kerjanya itu seperti kita mengupas kulit tebunya itu, lalu memotong beberapa bagian kecil, dan kita bungkus sekitar 8 potong satu plastik ke plastik yang ukuran 1/4. Tujuannya itu yang pertama untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi jadi kerjaan saya bisa menambah uang jajan saya itu dari diri saya sendiri tanpa membebani orang tua. Baru memiliki penghasilan sendiri, sudah pasti saya memiliki penghasilan sendiri jika bekerja sendiri. Terus membantu orang sekitar yang suka dengan olahan tebu. Jadi tebu ini kan segar, manis, dan sehat. Alhamdulillahnya itu nggak pakai pengawet, dan itu bagus untuk kita karena itu segar, sehat, dan tanpa pengawet. Baru memanfaatkan bahan yang sudah ada. Pohon tebu ini awalnya ditanam oleh orang tua saya di belakang rumah. Jadi sudah lama tidak diolah. Jadi lama-lama kan tinggi, dan tinggi itu kan sudah besar. Jadi mungkin kita manfaatkan biar di belakang rumah itu tidak terlalu semak, dan pohonnya itu kalau udah tinggi itu berjatuhan. Jadi untuk memanfaatkan tebu yang sudah ada agar tidak sayang tebunya. Selanjutnya itu detail produknya itu es tebu yang segar, manis, dan sehat. Jelas es tebu itu tanpa bahan pengawet. Sekali lagi saya bilang es tebu tanpa bahan pengawet, dan es tebu ini tidak ada campuran apa-apa, hanya es tebunya asli. Jadi kita hanya mengupasinya, memotongnya dengan beberapa bagian, dan kita masukkan ke kulkas. Jadi
itu es tebunya tanpa ada bahan pengawet, pewarna buatan, dan dia asli. Selanjutnya itu pasar dan strategi pemasaran. Target pasarnya itu adalah kalangan anak sekolah SD karena saya menjualnya ini di sekolah SD. Menjualnya ini di kantin sekolah SD karena saya menitipkannya di kantin karena kita ini nggak boleh jualan di SD, jadi kita titipkan di kantinnya karena kantin itu kan bayar pajak, jadi nggak bisa kita jualan di situ. Dan strategi pemasarannya itu jualan ini diletakkan, kita sudah letakkan di kulkas, baru kita taruh di wadah, dan nih pembelinya itu tinggal memilih mana barangnya yang dia mau. Selanjutnya visi dan misi saya dari usaha ini adalah sebagai penjual, saya itu harus merasai tebunya itu manis atau tidak. Jadi agar tebunya itu segar, dan saya harus melihat tebunya itu baru atau tidak. Jadi tebu itu ada yang merah dia jika lama diambil, jadi saya harus melihat jika segar baru saya olah, dan tanpa bahan berbahaya. Jelas tebu tanpa bahan berbahaya karena saya tidak ada menambahkan apapun ke dalamnya. Saya hanya mengolah tebu itu agar peminatnya suka dengan tebu. Misi saya memberi pelayanan yang baik. Jelas saya akan memberi pelayanan baik kepada pembeli. Selanjutnya berinovasi serta kreatif dalam mempromosikan barang. Mengutamakan bahan yang berkualitas serta sehat. Bahan yang berkualitas ini saya memilih tebunya yang baik dan manis, dan saya mengolahnya tebu yang berkualitas itu, baru memberi kesan yang baik jika sedang menjual. Jika ada pembeli, kita itu memberikannya dengan senyuman, dan jika pun pembeli itu tidak jadi membeli, kita juga tetap senyum gitu, memberi kesan yang baik contohnya, dan memberikan packaging yang bagus. Itu seperti kita plastiknya itu baru, bukan bekas dari apa gitu, dari bekas yang sudah kita gunakan, enggak, itu plastiknya baru. Selanjutnya itu modal, karena modal itu kalau kita beli tebunya itu harganya 2.000 per batang. Karena ini tebu sendiri, jadi tebunya itu tidak dibeli. Plastiknya itu 1 kilonya harganya 32.000, tapi itu banyak, 1 kilo itu sekitar 200 plastik juga ada. Baiklah, demikian PPT proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.